this world. Choices you try to justify for yourself until you make a choice that renders everything worthless. Selamat datang di Sakyatna Film, channel tempat kamu bisa santai, rebahan, dan tetap dapat cerita film terbaru. Karena nonton film full itu butuh waktu, tapi dengerin alurnya cukup duduk manis, sambil ngemil yang manis-manis. Kali ini saya bakal ceritain film Havoc yang rilis pada tahun 2025. Film ini dibintangi oleh Tom Hardy. Jika Anda mencari film dengan plot yang rumit dan penyuguhan karakter yang menarik, film ini bukan yang Anda cari. Tapi jika Anda ingin menikmati film yang penuh ketegangan, aksi baku hantam untuk memuaskan hasrat Anda, memacu adrenalin Anda, ini layak ditonton. Jadi ambil posisi paling nyaman. Siapin cemilan favorit dan kalau bisa jangan keripik biar nggak berisik. Karena sekarang kita langsung mulai ceritanya biar asik. Film ini langsung tancap gas dengan adegan kejar-kejaran dua mobil polisi memburu sebuah truk gandeng curian yang kelihatannya cuma bawa mesin cuci. Tapi tunggu dulu, itu cuma kamuflase. Di balik mesin cuci itu ada operasi penyelundupan narkoboy kelas berat. Di balik kemudi ada Mia, ditemani pacarnya Robbie yang sibuk kasih arahan dari kursi penumpang. Polisi terus mengejar, bikin lalu lintas kacau balau dan memicu tabrakan di sana-sini. Situasi makin kacau, polisi akhirnya buka tembakan demi menghentikan truk. Tapi truk itu malah tancap gas. Di dalam truk, dua penjahat lain yaitu Wes dan Jimmy nekat melempar mesin cuci dari belakang truk. Aksi nekat itu bikin petugas bernama Cortez terluka parah. Beberapa saat kemudian, Vincent, bos divisi narkoboy, datang menghampiri mobil Cortez. Ia terlihat marah dengan kejadian itu. Lalu kita bertemu sang tokoh utama yaitu Walker, detektif kasus kriminal dengan masa lalu kelam. 2 tahun lalu, hidupnya jungkir balik. Dulu dia adalah polisi korup di divisi narkoboy, terlibat dalam penyalahgunaan barang bukti dengan 4 koleganya. Segalanya berubah saat ia secara tak sengaja menewaskan petugas penyamar. Karena diliputi rasa bersalah, Walker mundur dari divisi. Ia meninggalkan rumah tangganya bahkan putri kecilnya, lalu mengasingkan diri karena rasa bersalahnya tersebut. Dan masa sekarang, meski hidupnya berantakan, dia tetap berusaha jadi ayah yang baik. Demi ingin menebus kesalahannya, di tengah tugas, ia menyempatkan diri beli mainan sebagai hadiah Natal untuk putrinya. Tapi momen itu teralihkan oleh berita, yaitu Jaksa Colin baru saja menutup kasus terhadap calon politisi yang bernama Lauren. Setelah dari toko, Walker menelpon istrinya, ia bilang ingin mengantar hadiah untuk putri mereka. Tapi yang terjadi justru adu mulut. Sang istri tidak mau Walker menemui anaknya karena sekarang sudah sangat larut malam. Ia juga masih marah kepada Walker. Bahkan sempat membahas kondisi keuangan mereka yang mana tagihan-tagihan di rumah tersebut sudah menumpuk. Sementara itu, Ellie, partner baru Walker, menyelidiki sesuatu dari sebuah rumah. Di sana, ia menemukan pria mencurigakan dan seorang wanita penuh luka lebam. Saat mencoba mengintervensi, pria itu malah jatuh dari tangga dan menuduh Ellie mendorongnya. Namun Ellie membantah hal tersebut. Walker kesal karena Ellie tak mengikuti instruksinya untuk tetap di mobil. Kemudian muncul wanita yang penuh luka lebam, memberitahu bahwa pria itu sering menganiayanya dan berharap ia dipenjarakan. Karena Walker beda divisi, ia malah pergi dan tidak menangkap pria tersebut dan menyuruh si wanita menelpon satuan lain karena ini bukan tanggung jawab dia. Di sisi lain, Robbie dan Mia sedang menunggu pemasok narkoboynya. Saat itu Wes mulai resah. Ia marah ke Robbie karena awalnya misi ini hanya mencuri truk, bukan untuk menewaskan polisi ataupun mencuri narkoboy. Kekacauan ini bukan bagian dari rencana disebutkan Robbie. Wes mulai emosi tapi Robbie mencoba menenangkannya. Ia berjanji akan menanggung semua risiko kalau rencana ini berantakan. Ia juga mengingatkan satu hal penting. Ini semua demi Mia, demi hutangnya yang belum lunas ke Sophie, yaitu bos geng Tiongkok. Mia dulu sempat mencuri mobil milik Sophie. Sekarang mereka semua masuk daftar hitam. Setelah percakapan panjang, Wes akhirnya mulai tenang. Tak lama kemudian mereka melihat pemasoknya. Malam itu, Robbie dan Mia membawa narkoboy hasil rampokan. Mereka bertemu Ching, orang kepercayaan Sophie. Lalu mereka dibawa masuk ke sebuah restoran. Di sana transaksi dilakukan. Barang haram diserahkan langsung ke Sophie. Tapi belum lama transaksi berlangsung,
sebuah van misterius berhenti di depan restoran. Ching yang bersama penjaga tiba-tiba mendapat sebuah pesan dari orang yang di dalam van dan langsung meninggalkan restoran. Jimmy curiga ada yang tidak beres. Saat melihat ke arah van, ia segera menyuruh Mia untuk keluar dari sana. Tapi belum sempat Mia pergi, tembakan terjadi. Sementara itu di tempat lain, Ellie mencoba mencairkan suasana dengan bertanya soal hadiah Natal untuk anak Walker. Tapi Walker hanya menjawab dengan nada datar. Belum sempat lanjut, mereka mendapat panggilan darurat, yaitu penembakan di sebuah restoran. Lokasi yang sama di tempat Mia dan Robbie tadi. Sesampainya di TKP, mereka dapat briefing cepat. Pelaku kabur lewat tangga darurat, lalu menghilang dengan mobil. Ruangan di restoran tersebut sangat berantakan. Lalu Walker mengamati TKP. Dengan imajinasinya, tampak bekas pertempuran jarak dekat, yang mana pelaku menggunakan senapan serbu dan membantai seisi ruangan. Lalu kabar mengejutkan datang dari seorang polisi di sana dan dia memberitahu bahwa Cortez, polisi yang terluka saat pengejaran sebuah truk, saat ini dalam kondisi kritis dan dirawat di rumah sakit. Walker sangat kaget kenapa berita ini telat diberitahukan kepadanya. Petugas mengira Vincent sudah memberitahunya. Ternyata tidak. Ellie kemudian menunjukkan rekaman CCTV di restoran. Terlihat Robbie dan Mia di lokasi. Saat memperbesar gambar, terlihat Mia memegang pistol, tapi Walker merasa ada yang ganjil. Tak ada selongsong peluru di TKP. Dari luka yang ditemukan, itu bukan ulah pistol. Kemungkinan besar pelakunya pakai senapan serbu. Di luar, mereka juga menemukan jejak darah menuju tangga pelarian. Salah satu dari mereka mungkin terluka dan berhasil kabur. Walker meminta Ellie menyisir seluruh ruang ICU di rumah sakit sekitar. Tak lama, Walker menemui Lauren, yaitu politikus kelas atas. Lauren berterima kasih karena Walker telah mengurus jaksa Colin untuknya, tapi Walker justru memberitahu kabar mengejutkan bahwa putra Lauren, yaitu Robbie yang merupakan pacar Mia, mereka terekam CCTV dalam transaksi narkoboy di restoran tempat terjadinya penembakan dan menewaskan banyak orang. Lauren bersikeras bahwa Robbie bukan pelaku yang menyebabkan kekacauan di sana. Ia memohon bantuan Walker, tapi Walker justru menolak karena Robbie baru saja membangunkan Singa Tidur, yaitu geng paling berpengaruh di Tiongkok. Hal ini akan menyebabkan perang antar geng. Kini Robbie akan jadi sasaran dari mereka. Lauren balik mengancam. Ia punya cukup bukti kuat untuk menyeret Walker dan mantan rekannya ke penjara seumur hidup. You and your friends, I know what you did. Ternyata selama ini Lauren membantu menutup kasus lama Walker, yaitu penembakan yang tak pernah dilaporkan. Oleh karena itu terpaksa Walker menyetujui permintaan Lauren, tapi dengan syarat, setelah ini selesai, Lauren tak boleh menghubunginya lagi, karena Walker tidak ingin berurusan dengan keluarga Lauren lagi. Get him back. And I never see your fucking face again. Sementara itu, masalah baru datang. Clara, ibu Sophie baru saja tiba dari Tiongkok. Mendengar putranya tewas, ia sangat berduka akan kehilangan anaknya. Lalu ia menghampiri Ching dan menyuruhnya untuk mencari tahu siapa pelakunya. Jika tidak, dia juga akan menghadap sang pencipta. Walker lanjut menyelidiki. Ia melacak penjaga restoran. Saat menemukannya, ia menyiksanya untuk menggali informasi soal Robbie dan apa yang terjadi saat itu. Tapi pria itu hanya bisa berbahasa Kanton. Seorang dokter dipanggil jadi penerjemah. Jawabannya, ia tak melihat Robbie tapi menyebut soal setan dan topeng hoki. Frustrasi karena minim petunjuk, Walker pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Cortez. Di sana, ia bertemu dua mantan rekan lamanya, Jack dan Vincent. Meski lama tak kontak, ketiganya masih peduli pada Cortez. Vincent menyindir soal Robbie, si pencuri truk yang membuat Cortez jadi sekarat. Ia paham kenapa Walker membantu keluarga Lauren, tapi jika itu pelaku kekerasan terhadap polisi, itu tidak bisa dimaafkan. Walker hanya diam, lalu pergi ke ruangan Cortez. Di ruang rawat, Anggi, istri Cortez, ada di sana. Lalu dia memberitahu bagaimana keadaan Cortez. Walker mencoba menguatkannya. Lalu Anggi bercerita, suaminya dulu sangat mengagumi Walker, bahkan pernah ingin pindah ke divisi kriminal karena jengah dengan narkoboy. Sebelum operasi, Cortez sempat bicara samar tentang mereka berlima yang dalam masalah dan bahwa hanya Walker yang bisa membereskan semua. Kenangan lama Walker pun muncul. 2 tahun lalu, ia secara tak sengaja membuat polisi penyamar dalam keadaan sekarat. Ia ingin melapor dan membawanya ke rumah sakit, tapi Vincent menolak.
We need to get him to the hospital. Karena takut rahasia mereka terbongkar, Vincent menyelesaikannya sendiri dengan menembak korban. Sementara itu di tempat lain, Mia sedang mempersiapkan pelariannya bersama pamannya, Raul. Ia mengurus paspor palsu dan identitas baru untuknya dan Robbie. Tapi Raul kesal gara-gara mereka namanya ikut terseret ke radar geng Sophie. Ia menyarankan Mia tinggalkan Robbie demi keselamatannya sendiri. Tapi Mia tidak mau. Pada akhirnya Raul hanya bisa pasrah dengan pilihan Mia dan menyerahkan ponsel. Lalu berjanji akan menghubungi saat paspornya selesai. I call you, you don't call me. Di kantor polisi, Walker menerima kabar terbaru. Ternyata sebuah topeng hoki ditemukan di TKP. Ia juga memberitahu Ellie bahwa ia sempat interogasi penjaga restoran dan hasilnya nihil. Tapi tiba-tiba pandangannya tertuju pada seorang wanita asing di monitor. Lalu menanyakan identitasnya kepada Ellie. Ellie mengatakan bahwa orang itu adalah ibu dari bos Triad yang tewas, yaitu Clara. Dia datang dari Hong Kong untuk pemakaman anaknya. Beberapa menit kemudian, Kapten memanggil Walker. Ia murka karena Walker menyembunyikan identitas Robbie yang terekam di CCTV. Oleh karena itu, kasus ini dipindah tangankan kepada detektif Richard, dan Ellie disuruh menghadap kepadanya. Yes, ma'am. Ellie merasa dikhianati oleh Walker karena tidak memberitahu siapa orang yang ada di CCTV dan itu membuatnya sedikit kecewa karena tidak mempercayainya. Walker meminta maaf lalu menanyai keberadaan Mia pacar Robbie. Awalnya Ellie tidak mau menjawab, namun sejenak ia memberitahu Mia bersembunyi di gudang rongsokan milik pamannya, yaitu Raul. Tapi sebelum pergi, ia melontarkan kata-kata mutiara. Go fuck yourself. Sementara itu, di jalan raya, konvoi pengamanan Lauren disergap. Anak buah Triad menyerang mereka. Seseorang melemparkan ponsel ke arahnya. Terdengar suara Clara yang mengancam untuk balas dendam atas kehilangan putranya dan menegaskan bahwa putra Lauren akan jadi targetnya sekarang. Sementara itu, Walker langsung menuju gudang rongsokan. Raul yang melihatnya datang segera ke dalam untuk menyembunyikan dokumen palsu. Tapi Walker sudah tahu. Ia menanyai keberadaan Mia, tapi Raul mencoba berbohong. Lalu Walker menegaskan kepadanya bahwa hanya dia yang bisa menyelamatkan Mia. Jadi Walker meminta kerjasamanya jika tidak ingin terjadi sesuatu hal yang buruk terhadap Mia. Akhirnya Raul bicara, dan Walker melihat di monitor CCTV ada mobil polisi yang datang. Lalu dia menyita telepon milik Raul dan akan menghubungi Mia dengan telepon tersebut. Saat para polisi itu datang, Walker meneriaki Raul bersenjata dan menyuruh mereka untuk memeriksanya. Sementara itu dia pergi. Di tempat lain, Clara mulai mencurigai adiknya sendiri, Ching. Ia menanyai di mana Ching saat Sophie tewas tertembak. Ching berdalih ia sudah memperingatkan Sophie agar menjauh dari Robbie, tapi ia malah diusir. Clara lalu menunjukkan rekaman seorang gadis dan menanyai siapa dia. Lalu Ching menjawab bahwa itu Mia pacarnya Robbie. Dia ketahuan oleh Sophie mencuri mobilnya. Sejak saat itu dia berutang dan dipaksa untuk membayarnya. Tiba-tiba penjaga masuk dengan seorang pria yaitu Wes. Wajahnya panik. Ia bersumpah tak terlibat dalam penembakan. Ia hanya menunggu di luar. Tapi sekarang ia punya info soal Mia dengan satu syarat, jaminan keselamatan dirinya. Oh no, wait. The girl. I know the girl's gonna be if you. Where? Di tempat lain, Mia yang sedang duduk di dalam kereta menerima pesan. Ia mengira itu dari Raul. Tapi ternyata itu dari Walker yang mengajak Mia bertemu di sebuah klub. Saat Walker masuk ke dalam klub, ia langsung mencari keberadaan Mia. Saat ia melihat Mia, gadis itu langsung panik dan mencoba kabur. Tapi Walker berhasil menangkapnya. Lalu Walker menjelaskan situasinya bahwa dia dalam bahaya dan menanyakan keberadaan Robbie. Tapi Mia tidak mau mendengarkan dan tetap berusaha untuk kabur. Saat itu juga Vincent, Jack, Harold memasuki klub, lalu Mia menunjuk ke arah mereka dan memberitahu Walker bahwa mereka bertigalah yang menyerang restoran. Vincent maju, menuntut Mia diserahkan. Katanya dia tersangka. Tapi sebelum sempat terjadi apapun, anggota Triad menyerbu klub, baku tembak terjadi. Walker bertarung habis-habisan dan Mia ikut melawan. Di tengah kekacauan, Robbie muncul bersama Raul dan Jimmy. Lalu Mia berlari ke arahnya, tapi Walker malah menahan Mia. Ia memperingatkan bahwa ayahnya Robbie sedang mencari dirinya. Robbie menolak menyerah, tapi Walker mengancam. Mereka melarikan diri ke ruang belakang. Harold dan Jimmy tewas dalam baku tembak. Sementara Raul juga tertembak saat melindungi Mia.
Robbie berhasil menyelamatkan Mia sebelum anggota triad datang menyerbu klub. Mereka keluar dan kabur dengan mobil. Dari kejauhan, Robbie melihat Wes bersama anggota triad, tapi nasib Wes tak seberuntung mereka. Lalu polisi tiba dan mengamankan seluruh lokasi. Saat itu Vincent menyadari kalau Harold tewas. Di dalam mobil, Walker menelepon Ellie. Kali ini ia memberitahu semuanya kepada Ellie. Vincent, Jack, dan Harold, mereka yang sebenarnya membunuh Sophie. Ellie memberi kabar bahwa Harold sudah tewas. Ellie. Hayes is dead. Walker percaya Cortez tak terlibat, lalu ia meminta Ellie ke rumah sakit karena Cortez akan dalam bahaya. Di sisi lain, Ching yang sedang berada di rumah sakit menerima telepon dari Vincent. Ternyata Ching lah yang membocorkan info soal pengiriman narkoboy yang dilakukan Mia dan Robbie. Vincent dan timnya mencuri narkoboy tersebut, lalu menjualnya kembali kepada Ching. Tapi saat ini Ching mau lagi barang haram itu karena semuanya sudah kacau. Seharusnya Vincent harus menculik Mia dan Robbie sebelum anggota tria bergerak, tapi Vincent malah gagal. Dan sekarang Ching menolak ambil resiko, tidak mau berurusan dengan mereka lagi. Dia ingin habisi semua saksi termasuk Cortez. Di rumah sakit, Ellie melihat Ching melalui monitor CCTV menggenggam pistol. What floor is that? Third floor. Notify security. Ia langsung naik, tapi terlambat. Ching sudah menembak Cortez. Anggi pun jadi sandra. Saat itu Ching mendorong Anggi sambil menembaknya dan melarikan lewat pintu belakang. Dalam baku tembak singkat, Ellie berhasil melukai Ching, memborgolnya dan membawanya dengan mobil. Don't fucking move. Sementara itu, Walker membawa Robbie dan Mia ke sebuah pondok terpencil milik ayahnya yang berada di tepi danau. Lalu ia menelpon Lauren dan memberitahu bahwa Robbie sudah bersamanya dan mengirim lokasi tanpa tahu bahwa ponsel itu kini ada di tangan Clara. Tak butuh waktu lama, Clara dan pasukannya langsung bergerak ke tempat Walker. Di sisi lain, Ellie memainkan kartu terakhirnya. Ia menjebak Vincent dan Jack lewat umpan palsu dan itu berhasil. On his way. Freeze! Don't even fucking try it. Di pondok, Walker bersiap menghadapi gempuran dari anggota triad. Ia kenakan rompi pelindung dan persediaan senjata. Dan beberapa saat kemudian, kekacauan pun terjadi. Anggota triad menyerbu, baku tembak brutal terjadi. Walker, Robbie, dan Mia bertahan sekuat tenaga di dalam pondok. Beberapa kali Robbie dan Mia hampir tertangkap, namun tetap selamat. Sedangkan Walker duel habis-habisan dengan salah satu Algojo Triad. Di saat-saat terakhir, Walker berhasil mengalahkan Algojo tersebut. Di sisi lain, Robbie dan Mia akhirnya tertangkap. Tak lama, Lauren dan Clara tiba. Dalam kondisi ini, Clara menyuruh Lauren untuk menembak Mia. Your son. Namun Robbie menghalanginya. Tanpa disangka, tiba-tiba Ellie muncul dengan 3 sandranya. Dengan bahasa Kanton yang fasih, ia membeberkan bahwa yang membuat putranya tewas adalah Ching. Lalu Ching mengaku. Tanpa rasa bersalah, ia mengaku iri. Seharusnya dia pewaris selanjutnya, bukan Sophie. Saat percakapan semakin memanas, Jack dengan cepat merebut senjata Ellie dan mengarahkan tembakan kepada Robbie. Lauren yang melihat hal itu dengan cepat melindungi anaknya. Walker yang dari tadi memperhatikan kembali menarik pelatuknya, dan baku tempak pun terjadi. Sedangkan Ching menembak kakaknya, yaitu Clara. Adu tembak pun berlanjut antara Vincent dan Ching. Vincent terluka, namun Ching tertembak lebih parah. Lalu Vincent membawa tas yang berisi narkoboy dan lari ke arah jalur kereta api. Sementara itu, pertarungan antara Jack dan Ellie sangat sengit. Mereka saling balas tembak. Di sisi lain, Robbie sedang menangisi kepergian ayahnya. Dan setelah itu, ia menembak Jack yang sedang lengah karena waspada terhadap Ellie. Walker yang melihat Vincent kabur segera mengejarnya.
Dan pada akhirnya pelarian Vincent hanya sia-sia saat akan naik ke atas kereta. Walker menembakinya dari belakang. Vincent mencoba membuat Walker lengah dengan mengungkit dosanya di masa lalu. Dan setelah itu, Walker tertembak di perut, sedangkan Vincent harus menghadap sang pencipta karena peluru bersarang di kepalanya. Sementara itu, Ellie menyarankan Mia dan Robbie untuk menyerahkan diri demi keamanan diri mereka. Lalu mereka berdua pergi menggunakan mobil van. Ellie kembali menghampiri Walker yang tersandar sekarat dan menyuruhnya untuk pergi karena polisi sudah mulai berdatangan. Tapi Walker tak menginginkan hal itu, kali ini ia akan menebus dosa-dosanya. You're a good cop, Ellie. I'll make sure she gets it. I don't want to ruin her Christmas. Dan cerita dari film ini pun berakhir. Jika kalian menyukai film ini, jangan lupa subscribe ke channel ini. Juga beritahu kami film mana yang ingin kalian lihat recapnya selanjutnya.